Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Orang yang berilmu. Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Huma fitnatun lil alamina azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamassaku. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi asrarihi fid darini amin ya rabbal alamin. Fasadun utawi kerusakan kabirun kang gede, kerusakan yang besar, iku alimun atau fasadun iku kerusakan, fasadun iku kerusakan kabirun kang gede, alimun utawi wong alim, mutahatikun kang orang lakoni ilmune. Kerusakan besar yaitu ada orang alim, ada orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, tidak melakukan sesuai dengan apa yang diketahuinya, dia mengingkari dengan apa yang menjadi pengetahuannya. Ini adalah kerusakan yang besar. Wa akbaru lan iku luwih gede maning, lebih besar lagi. Wa akbaru lan iku luwih gede minhu tinimbang saking alim mutahatik, jahilun utai wong bodoh, mutanasikun kang nguting-nguting ibadah tanpa ilmu. Lebih besar daripada itu kerusakannya, lebih besar daripada orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Itu lebih besar, yaitu orang bodoh tapi beribadah yang tanpa ilmu. Itu lebih parah lagi. Karena ada satu syair bahwa wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang amal, orang yang melakukan suatu pekerjaan yang tidak didasari dengan ilmu, itu amalnya mardudah, amalnya itu tertolak, la tuqbal, tidak diterima. Maka di sini dianggap lebih besar daripada orang alim yang mutahatik, orang yang tahu tapi tidak mengamalkan ilmunya, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, itu sudah satu kerusakan. Tapi lebih parah dari itu yaitu orang bodoh yang beribadah tanpa ilmu. Artinya kedua-duanya nggak ada yang benar. Tapi masih mending orang alim yang mutahatik, karena suatu saat ketika dia sadar bisa melaksanakan ilmunya. Karena ketika jahil mutanasik, itu nanti akan menjadi kerusakan terus-menerus. Duanya ini, alim yang mutahatik, alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dan jahil mutanasik, orang bodoh dan ibadah yang tanpa ilmu. Iku fitnatun, dari fitnah. Dua-duanya menjadi fitnah lil alamina, kata orang alam kabeh. Dua-duanya menjadi fitnah. Azimatun kang gede, kang agung. Dua-duanya menjadi fitnah yang besar. Liman kadue wong ya tamasaku kang cecekelan sawoman bihima kelawan karone alim mutahatik dan jahil mutanasik fi dinihi, dalam agamane man. Kedua-duanya, orang yang alim tanpa mengamalkan ilmunya dan orang jahil bodoh yang beribadah tanpa ilmu, itu menjadi fitnah dua-duanya di alam ini. Fitnah yang besar. Bagi siapa? Bagi orang yang berpedoman atau orang yang
jahil mutanasik itu tidak bisa benar nantinya. Jadi kita nggak boleh menyandarkan agama kita kepada alim mutahatik, itu juga jangan, kepada jahil mutanasik juga jangan. Maka kemudian nanti di dalam masalah taklimul muta'alim itu ada juga tentang bagaimana memilih guru. Jadi ketika kita menyandarkan agama kita kepada guru, maka kita harus pahami betul guru yang kita ikuti itu seperti apa. Itu penting sekali. Karena jangan-jangan itu yang kita sandarkan, kita ikuti ternyata adalah alim mutahati, maka nanti tidak akan sampai. Apalagi berpegangan mengikuti kepada jahil yang mutanasik. Kadang jahil mutanasik itu karena jahilnya kelihatan orang tersebut kemudian seolah-olah padahal bodoh, tapi karena saking tekunnya beribadah, dengan dalam kondisi bodohnya dia tekun, maka kemudian ketika melaksanakan sesuatu yang kemudian dia salah, dia tidak tahu dan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diatur oleh agamanya. Contoh dalam hal umpamanya lupa, seorang imam dan imamnya kemudian jahil tapi mutanasik, orang segap beragama, kelihatan orang segap, ketika imam inti tidak datang dia disuruh untuk imami, lupa tidak tahiyat awal, sudah kadung berdiri, sudah di rakaat ketiga, lupa tahiyat awal, akhirnya dia turun lagi duduk untuk melaksanakan tahiyat awal. Nah, ini karena jahil mutanasik, padahal ketika yang melakukan seperti itu dia batal, tapi dia tidak tahu. Makmumnya yang sudah agak tahu kebingungan, ini bagaimana? Kemudian dia tahiyat awal sampai selesai baru berdiri lagi, makmumnya bisa kacau mengikuti imam yang seperti itu, sudah kondisi batal tapi tidak tahu, dan seterusnya. Maka menjadi kerusakan diri dalam, maka menjadi imam pun harus paham betul dengan prasyarat orang untuk menjadi imam, tentang mana yang menjadi rukun fi'li qauli, kemudian ketika sudah masuk kepada rukun fi'li, ada rukun sunnah ya, sunnah yang tertinggal tapi sudah masuk pada rukun fi'li, boleh nggak kembali ke sunnah karena kadung tertinggal lupa tidak dilaksanakan, umpamanya seperti itu. Karena tidak tahunya bisa terjadi, maka itu kedua-duanya menjadi kerusakan. Siapa? Alim mutahatik dan jahil mutanasik. Keduanya menjadi fitnah bagi orang yang berpegangan menyandarkan agamanya kepada dua orang tersebut, bisa malah menjadi kerusakan. Maka penting sekali ya kita menyandarkan pengetahuan kita, menyandarkan agama kita ngaji kepada guru yang benar-benar memang kita tahu betul, kemudian perilakunya, bagaimana kesehariannya, juga kemudian bagaimana sanad keilmuannya. Maka yang paling tepat itu memang ada di pesantren itu, memang kadang-kadang memang udah jelas. Kalau zaman dulu kan nggak tahu, sekarang juga sudah banyak juga pesantren yang ternyata tanpa pengasuh. Pesantren ternyata tanpa pengasuh, hanya sebuah asrama semacam kayak boarding school. Sekarang kan lagi marak tanpa pengasuh. Siapa yang mendoakan mereka nantinya kan seperti itu. Beda dengan pesantren yang sejak dulu, yang ketika mau mendirikan saja diawali dengan riyadhah. Bahkan dalam satu keterangan contoh pesantren di Cirebon itu, pesantren itu Mbah Muqayyim ketika mau mendirikan pesantren itu betapa dia beruzlah, beribadah khusus kepada Allah, berpuasa sampai 9 tahun, berpuasa siangnya malamnya, bertahajud 9 tahun. Yang 3 tahun dia riyadhah untuk keselamatan dirinya sendiri, yang 3 tahun berdoa untuk khusus para keluarganya, yang 3 tahun untuk para santri-santrinya. Baru kemudian
pesantren didirikan sudah didahului dengan riyadhah yang seperti itu. Maka kemudian menjadi pesantren yang bermanfaat sampai sekarang. Kita teruskan ke bait yang ke-12. Tamannaita an tamsi faqihan munadhira bi khairi ana'in wal jununu fununu. Ini makanya kemudian kita kemarin di bait awal bahwa untuk mencari ilmu harus punya semangat yang tinggi dan harus sabar tahan uji, karena dalam mencapai cita-cita berilmu ini harus sesuai dengan apa yang disampaikan di bait yang awal. Ketika tidak mau tidak mau untuk menahan kesabaran dari sebuah cobaan atau tidak punya kesematan yang tinggi, maka sesuai dengan bait ini. Tamannaita ngarep-arep sapa sira, berangan-angan kamu antam sing yen to dadi sapa sira, dadi faqihan ing wong kang alim fikih, munadhiran kang ahli bicara ilmu, mengharap berangan-angan untuk menjadi orang yang alim fikih, yang pandai menyampaikan makalah-makalah fikih, memutuskan hukum-hukum yang waqi'iyah, menghayal atau mengharap seperti itu, berangan-angan seperti itu, tapi bi ghairi ana'in, kelawan tanpa kangelan. Tapi dia tidak mau untuk bersusah payah, tidak mau untuk belajar, tidak mau untuk bermutolaah, tidak mau untuk menghafal literatur kitab panduan. Dia tidak mau, tapi kepengen jadi orang yang fakih seperti itu, yang munadhiron, tapi tidak mau ngelakoni, tidak mau bertahan dalam menjalankan ujian-ujian dalam belajarnya. Wal jununu utawi edan iku fununu, perno-perno. Bentuk seperti itu menurut taklim itu bagian daripada orang yang dianggap gila. Gila itu bermacam-macam, di antaranya termasuk kegilaan yaitu orang yang kepengin pandai dalam masalah fikih, ahli membicarakan fikih, mengambil keputusan hukum fikih, tapi tidak mau belajar, tidak mau untuk mengalami kesulitan-kesulitan dalam belajar. Oh, yang namanya gila itu bermacam-macam. Di antaranya orang itu maksudnya. Dalam taklim disebut itu bagian dari kegilaan yang dialami oleh seseorang. Ya tukang ngelamun jadinya kan, tukang ngelamun, pengen pinter tapi belajar nggak mau, mondok nggak mau, tapi pengen pinter, pengen banget. Nah, orang gila seperti itu juga kan. Walai salan orang apa iktisabul mali, walai salan orang apa iktisabul mali, golet bondo, mencari harta, ikut duna masyakotin lawan tanpa kangelan, tahammaluha kang nanggung sapa sira ing masyaqat. Fala ilmu mangko ilmu iku kaifa yakunu hale kaya apa tinemu apa ilmu kelawan tanpa masyaqat. Wong mencari harta saja dengan tanpa masyaqat yang kita tanggung itu ya akan tidak bisa diperoleh. Bagaimana mungkin dengan ilmu yang mana ilmu itu lebih berharga daripada harta. Wong mencari harta saja jika tidak mau menanggung masyakat, tidak mau menanggung kesulitan-kesulitan, tidak mau menanggung risiko-risiko dalam mencari harta, itu saja nggak bisa untuk mendapatkannya. Bagaimana dengan ilmu? Sementara ilmu itu lebih berharga, berlipat daripada hanya sekedar harta. Artinya, ketika mau mencari ilmu, ya kita harus mau bersusah payah. Di mana orang sedang lelapnya tidur, dia harus bangun untuk bermutolaah. Dia harus bangun bermujahadah. Di mana orang sedang bermain, dia harus dalam kesulitan untuk menghafalkan bait-bait tentang panduan-panduan tentang masalah keilmuan. Bagaimana tentang alat nahwu, sorof, bagaimana tentang badi' ma'ani dan sebagainya. Tentang ilmu-ilmu yang menjadi perangkatnya untuk memahami literatur Arab, karena semua kitab yang ada yang kita kaji itu kan berbahasa Arab karena mengambil dari Al-Quran, di mana Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab juga, dan kita harus tahu betul
tentang seluk-beluk literaturnya bahasa apa gramatikanya Arab, dan harus belajar melalui ilmu alat. Kemudian tentang keindahan-keindahan bahasa dalam ilmu ma'ani, ilmu bade, keindahan dan sebagainya. Dan itu tidak bisa dipelajari dalam waktu yang sambil santai-santai, tapi harus dengan benar-benar mencurahkan segala kemampuan pikiran. Maka waktu zaman keemasan keilmuan Islam, khasanah keilmuan itu mengalami kemajuan pesat itu zaman Khalifah Bani Abbasiyah. Khalifah Al-Ma'mun itu walaupun dalam tanda kutip beliau itu Mu'tazilah, tapi dia mendirikan yang namanya kalau nggak salah Baitul Hikmah ya. Jadi dia menampung para ilmuwan-ilmuwan dan memang difasilitasi oleh negara para ilmuwan itu untuk mencurahkan segala pemikirannya demi kepentingan bagaimana keilmuan itu akan semakin berkembang. Maka pada saat itu muncullah para ilmuwan-ilmuwan Islam, muncul seperti teori-teorinya apa Al-Khwarizmi, muncul juga Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, itu pada zaman Khalifah Al-Ma'mun. Dan mereka orang-orang yang memang punya apa pemikiran yang lebih di atas rata-rata, difasilitasi oleh negara untuk dicurahkan pikirannya untuk memikirkan tentang masalah kemajuan ilmu pengetahuan. Itu hebatnya pada masa Khalifah Al-Ma'mun itu, dinasti Bani Abbasiyah. Itu kan sekitar abad ke-3 ya, abad ke-3 sampai ke-4 itu masa keemasan keilmuan itu benar-benar luar biasa pada saat itu. Abad kedua, ketiga itu. Nah, ini tentang masalah bagaimana cara menggapai cita-cita. Ya harus mau untuk bersusah payah apa menanggung segala apa cobaan-cobaan, karena tidak ada orang yang pengen mencari intan mutiara tanpa harus menyelam di air yang dalam atau masuk ke dalam apa namanya lorong-lorong di atas dasar bumi. Sama orang kepengen mencari ilmu kok dengan santai-santai leha-leha tidak mau mengalami kesulitan-kesulitan belajar, ya nggak akan dapat. Maka untuk supaya bisa mencapai ilmu yang kita inginkan ya kita harus capek dalam belajar juga. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aiqin bihumkil mar'i in kana muksira yamutul fata min athratin min lisanihi wa laysa yamutul mar'i min athratir rijli. Orang yang berilmu itu harus bisa menjaga diri nih. Idza tamma in dalam nalikane wis sempurna, ketika sudah sempurna apa aqlul mar'i, akalnya seseorang. Ketika seseorang itu akalnya sudah sempurna, qalla mongko dari estetik apa kalamku ucapane mar'i. Ketika seseorang itu akalnya sempurna, akalnya sudah mulai diisi dengan ilmu yang berbagai macam ilmu dan dianggap sudah apa alim, maka qalla omongannya menjadi sedikit. Hanya yang penting-penting saja yang disampaikan. Yang keluar itu mutiara-mutiara, tidak batu koral. Kalau batu koral yang sangat banyak itu murah, tapi yang kedua itu nanti mutiara-mutiara yang sangat mahal. Begitu pula ketika orang sudah sempurna akalnya, dia akan sedikit sekali yang dibicarakan. Yang keluar dari pembicara itu sesuatu yang berbobot, karena keluar dari hasil pemikiran. Itu adalah apa yang disampaikan itu mengandung dasar ilmu pengetahuan. Itu jelas. Wa yakin lan yakinake sira. Bihum qilmar iklawan kumbrunge wong. Ingkana lamun ono sapa mar'u iku muksira ngakeh-akeh omongan. Kamu yakinlah jika ada orang kok banyak ngomong, nah itu yakini saja bahwa dia yang banyak ngomong itu sebenarnya orang yang humki, orang yang kumprung. Kumprung itu ya kalau dalam bahasa orang Cirebon segle. Orang segle itu orang yang apa otaknya tidak begitu penuh, bocor halus lah. Humki itu orang yang nggak pernah menggunakan pikirannya. Nah, ketika sudah seperti itu, maka kita harus bisa menjaga diri. Bagaimana supaya kita tidak disebutkan dengan orang yang humki, maka jangan terlalu banyak bicara. Ya mutu mati. Sopal fata wong nom.
min athratin, saking kepleset, min lisanihi, saking lisane mar'i. Banyak sekali ada orang yang meninggal karena terpelesetnya lisan. Walaisa ora ono iku yamutu mati sapa mar'u awa-awaan min athratil rijli, saking keplesetnya sikil. Tidak ada orang yang kemudian mati hanya terpelesetnya kaki, itu nggak ada, jarang terjadi. Tapi yang seseorang mati karena terpelesetnya lisan, karena salah ngomong, itu banyak sekali terjadi. Karena salah ngomong yang tidak sesuai yang disampaikan, yang harusnya tidak diomongkan, akhirnya kemudian terjadi pembunuhan. Nah, itu banyak terjadi. Wa asratuhu min fihi tarmi bi ra'sihi wa asratuhu bir rijli tabra 'alal mahli. Wa asratuhu mengko utawi keplesete mar'i min fihi, saking lisane mar'i. Keplesetnya seorang dari lisannya, dari mulutnya, iku tarmi, bisa mbalang apa asratuhu min fihi bi ra'sihi, kelawan sirai mar'u. Keplesetnya orang dari lisannya itu bisa sampai melepaskan kepalanya, artinya bisa menjadi terpenggal kepala itu dari badan, gara-gara terplesetnya lisan, akhirnya menjadikan kematian. Wa asratuhu utawi keplesetnya mar'u birrijli, sebab sikile mar'u ikut tabro, bisa waras, bisa sembuh apa asratu rijli alal mahli, ing atase alon-alon. Tapi ketika yang terpeleset itu hanya kaki, mungkin karena terpeleset kaki itu terseleo, atau karena terpeleset itu menjadi kaki itu patah, katakan nggak bisa jalan, akan sembuh pelan-pelan, nanti sembuh, akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau yang terpeleset itu adalah apa, lisan, kalau yang terpeleset lisan itu pokoknya urusannya panjang, banyak terjadi geger-geger di dunia ini, ya hanya masalah karena terpelesetnya lisan, hanya salah omong masalah. Wah, kadang kita sekarang tahu kan, di televisi banyak sekali ya, dan sekarang acaranya menjadi sangat vulgar tentang ungkapan-ungkapan tentang terpelesetnya lisan seseorang, kemudian akhirnya muncul mohon maaf, minta maaf, kemudian bertanda-tanda di atas materai dan sebagainya. Itu karena memang hanya masalah salah omong. Allah, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga diri kita dari perilaku-perilaku yang tidak baik itu, dan bisa dijaga kita menjaga diri kita untuk bisa melaksanakan perilaku-perilaku yang baik sesuai dengan tuntunan taklim ini, sehingga insya Allah ketika kita mengikuti apa yang menjadi tuntunan di dalam taklimul muta'allim, ketika kita dalam belajar sesuai dengan apa yang arahan panduannya taklim muta'allim, insya Allah menjadi orang yang berilmu dan ilmu yang diamalkan, bukan orang yang alim yang mutahatik, tapi benar-benar orang alim yang amila bi'ilmihi, orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Amin Allahumma amin. Mungkin seperti itu untuk malam hari ini. Kita sudah masuk ke bait yang 16, besok ke bait ke-17, mudah-mudahan diberi kesehatan semuanya dalam melaksanakan puasa, dan mudah-mudahan puasa kita diterima. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.